Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Afinadia, NPM 21110311115, mata kuliah Ekonometrika 1, kelas akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Pertama-tama kita harus mendownload dahulu file data uji untuk analisis regresi berganda ini. Namun kali ini saya sudah mendownload file tersebut sehingga kita bisa langsung saja membuka file tersebut. Klik file, klik import data, kita klik yang Excel, kita pilih data tugas, open. Kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada skor tes, durasi belajar, IPK, ranking univ, wanita, dan suku. Untuk khusus wanita dan suku, mereka adalah variabel dummy, yaitu variabel yang angkanya 1 atau 0. 1 untuk wanita, 0 untuk laki-laki. Untuk suku, 1 untuk suku Jawa, 0 untuk suku non-Jawa. Variabel yang berada di sini ada variabel X dan variabel Y. Variabel X-nya adalah ranking universitas, wanita, suku, durasi belajar, dan variabel Y-nya adalah skor tes dan IPK. Kali ini saya akan mencoba untuk analisis regresi berganda tentang analisis pengaruh suku, gender, ranking universitas, dan lama belajar terhadap skor tes. Kita coba saja ya. Yang pertama kita klik Analyze, lalu kita klik Regression, selanjutnya kita pilih Linear, dan kita masukkan di dependent ini kita masukkan skor tes, dan independennya kita masukkan durasi belajar, suku, yang pertama suku, gender, ranking universitas, dan durasi belajar. Selanjutnya kita OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Di sini akan ada tiga tabel ini. Ada model sumari, ANOVA, dan koefisien A. Jadi, di tabel koefisien A ini, kita bisa melihat variabel X mana saja yang berpengaruh signifikan terhadap skor tes ini. Kita bisa lihat dari signifikansi yang di sini. Nah, untuk menentukan apakah variabel tersebut signifikan, itu tuh angka signifikannya harus lebih kecil dari 0,05. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa suku di bawah 0,05, wanita di bawah 0,05, ranking univ di bawah 0,05, durasi belajar di atas 0,05. Sehingga durasi belajar ini ya inilah variabel X yang tidak berpengaruh signifikan terhadap skor tes. Selain itu, suku, wanita, dan ranking universitas termasuk variabel X yang berpengaruh signifikan terhadap skor tes. Oke, dari sini kita bisa melihat ada unstandardized B, yaitu di sini ada konstannya 973,116, sukunya 89,376, wanitanya minus 45,632, rankingnya minus 0,664, durasi belajar 0,153. Dari sini kita bisa merumuskan persamaan matematisnya, yaitu skor tes sama dengan 973,116 ditambah 89,376 suku di minus 45,632 wanita minus
0,664 ranking univ plus 0,153. Nah, dalam kolom ini nih, kan ada angka-angkanya, dan itu tuh ada arti masing-masing. Yang pertama, angka 89,376 di variabel suku. Untuk setiap mahasiswa bersuku Jawa, lebih tinggi 89,376 poin dibandingkan dengan mahasiswa non-Jawa dengan asumsi variabel lain konstan untuk pada skor tesnya. Karena signifikansinya 0,00, yaitu lebih kecil dari 0,05, maka berpengaruh signifikan secara statistik. Yang kedua ada angka minus 45,632 di variabel wanita. Artinya itu untuk mahasiswa yang bergender sebagai wanita, poin dalam skor tes lebih rendah 45,632 dibandingkan dengan laki-laki, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai signifikansinya juga 0,00, yaitu lebih kecil dari 0,05, maka berpengaruh signifikan secara statistik. Yang ketiga, dengan angka minus 0,664 di variabel ranking universitas. Artinya itu untuk setiap kenaikan satu peringkat pada ranking universitas akan menurunkan skor tes sebesar 0,664 poin. Maksud dari kenaikan satu peringkat pada ranking universitas itu contohnya misalkan dia dulunya ranking 3 jadinya ranking 4 gitu. Dia akan mengalami penurunan skor tes sebesar 0,664. Karena signifikansinya 0,00 yang itu lebih kecil dari 0,05, maka berpengaruh signifikan secara statistik. Yang terakhir, angka 0,153 di variabel durasi belajar, artinya adalah untuk setiap tambahan 1 jam belajar, 1 jam waktu belajar, meningkatkan skor tes sebesar 0,153 poin. Namun, pengaruh dari variabel ini tidak signifikan, karena statistiknya nilai signifikansinya ini 0,362, yaitu lebih besar dari 0,05. Gitu. Jadi dia tidak berpengaruh secara signifikan. Oke, terus selanjutnya kita akan melihat uji F. Uji F itu adalah untuk mengetahui apakah variabel X1, X2, X3, dan X4-nya berpengaruh secara simultan, yaitu bersama-sama, terhadap variabel Y, dilihat di tabel ANOVA. Di bagian regression, pada kolom SIG. Nah, di kolom SIG ini kita bisa lihat kalau signifikansi dia itu 0,00. Kan tingkat signifikansi itu 0,05. Nah, berarti dia ini di bawah 0,05. Jadi, variabel durasi belajar, wanita, suku, ranking univ terhadap skor tes ini berpengaruh secara simultan. Gitu. Terhadap variabel skor tes. Selanjutnya, kita akan menganalisis tentang koefisien determinasi R-square-nya. Nah, di sini kan ada R-square-nya kok 0,149. Bahwa itu pengaruh suku, gender, ranking universitas, dan lama belajar itu berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y, yaitu skor tes, sebesar 14,9%. Sisanya, 100% dikurang 14,9% itu sisanya 85,1%, itu bisa didapat dari variabel X lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model. Begitu penjelasan tentang analisis pengaruh suku, gender, ranking universitas, dan lama belajar terhadap skor tes. Selanjutnya, kita akan menganalisis pengaruh suku, gender, ranking universitas, dan lama belajar terhadap IPK. Kita menggunakan data uji yang sama, sehingga kita langsung klik saja Analyze, Regression, Linear. Kita pilih dependennya adalah IPK, independennya suku, wanita, ranking univ, dan durasi belajar. Lalu kita oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ada tabel model summary, ANOVA, dan koefisien.
Oke, kita akan mencari variabel X yang mana yang berpengaruh signifikan terhadap IPK, yaitu variabel Y-nya. Kita bisa lihat dari tingkat signifikansinya pada setiap variabel menandakan kalau dia bersifat signifikan itu kalau lebih kecil dari 0,05. Kita lihat satu-satu variabel X-nya. Kalau untuk suku dia signifikansi 0,00 sehingga itu kan lebih kecil dari 0,05. Berarti dia berpengaruh signifikan terhadap IPK. Selanjutnya wanita. Wanita 0,848. Artinya dia lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK. Selanjutnya ada ranking universitas dengan nilai signifikannya 0,00 sehingga dia lebih kecil dari 0,05 berarti berpengaruh signifikan terhadap IPK. Yang terakhir adalah durasi belajar dengan signifikannya 0,003, yaitu lebih kecil dari 0,05, berarti dia berpengaruh signifikan terhadap IPK. Di tabel ini juga kita bisa menentukan persamaan matematisnya. Bagaimana? Kita bisa lihat di unstandardized B-nya. Untuk nilai konstannya 2,387. Berarti persamaan matematisnya IPK sama dengan 2,387 ditambah 0,295 suku ditambah 0,011 wanita dikurang 0,004 ranking univ ditambah 0,002 durasi belajar. Di angka-angka ini itu punya arti masing-masing di setiap variabelnya. Yang pertama, untuk variabel suku dengan angka 0,295 menunjukkan bahwa rata-rata IPK yang bersuku Jawa lebih tinggi sebesar 0,295 dibandingkan dengan mahasiswa non-Jawa dengan asumsi semua variabel lainnya konstan. Nilai signifikansinya 0,00 menunjukkan bahwa berpengaruh signifikan secara statistik. Yang kedua ada variabel wanita dengan koefisien 0,011 menunjukkan bahwa rata-rata IPK mahasiswa wanita hanya 0,011 lebih tinggi dibandingkan mahasiswa laki-laki dengan asumsi semua variabel lainnya tetap konstan. Namun, nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, sehingga variabel ini tidak berpengaruh signifikan secara statistik. Yang ketiga ada variabel ranking universitas dengan angka minus 0,04, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu peringkat pada ranking universitas, contohnya seperti dari ranking 3 ke ranking 4, maka rata-rata IPK mahasiswa akan menurun sebesar 0,004 poin dengan asumsi semua variabel baik variabel lain konstan. Nilai signifikansinya 0,00 yaitu lebih kecil dari 0,05 sehingga berpengaruh signifikan secara statistik. Yang terakhir variabel durasi belajar yaitu dengan angka 0,002 menunjukkan bahwa peningkatan 1 jam waktu belajar rata-rata IPK akan meningkat sebesar 0,002 dengan asumsi semua variabel lainnya konstan. Nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,03 sehingga berpengaruh signifikan secara statistik. Selanjutnya kita akan mencoba hasil uji F di tabel ANOVA. Untuk mengetahui apakah variabel X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Bagian regression yang sig ini. Kan kita sudah tahu ya kalau tingkat signifikansi itu 0,05. Jadi kalau dia di bawah 0,05 atau lebih kecil dari 0,05 berarti variabel-variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap IPK-nya. Kita bisa lihat angkanya di sini 0,00. Berarti mereka variabel-variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap IPK.
Selanjutnya kita akan menganalisis koefisien determinasi R-square. Di model summary ini ada R-square sebesar 0,159, bahwa pengaruh suku, gender, ranking, universitas, dan lama belajar berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y, yaitu IPK, sebesar 15,9%. Sisanya, yaitu 100% dikurang 15,9%, yaitu 84,1%, didapat dari variabel-variabel X lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model uji. Sekian penjelasan mengenai analisis regresi berganda. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.